Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz. Dan perkenalkan, nama saya Usni. Pada review jurnal kali ini kami akan membahas salah satu jurnal, yaitu dengan judul Analisis Parameter dan Baku Mutu Air Limbah Industri Logam, dengan judul Analisis Kualitas Air Limbah Industri Logam di Kabupaten Sidoarjo. Presentasi ini bertujuan untuk mengupas parameter air limbah, baku mutu yang berlaku, dan efisiensi pengolahan limbah berdasarkan studi kasus industri logam. Berdasarkan dari jurnal Analisis Kualitas Air Limbah Industri Logam di Kabupaten Sidoarjo dalam menyisihkan TSS dan logam berat, analisis ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah yang secara spesifik berlaku untuk industri pelapisan logam. Limbah industri logam. Limbah industri logam adalah sisa-sisa proses pengolahan logam yang bisa berupa limbah padat seperti besi, serpihan logam, kabel atau kaleng, maupun limbah cair yang mengandung logam berat berbahaya seperti kromium, arsen, timbal, dan tembaga. Limbah ini berbahaya karena dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak kesehatan serius seperti kanker, keracunan, dan kerusakan ginjal, sehingga memerlukan pengolahan khusus seperti elektrokoagulasi sebelum dibuang. Nah, selanjutnya, dalam konteks limbah, limbah itu memiliki banyak sekali jenis-jenis. Yang pertama ada limbah cair, berasal dari proses industri logam atau pelapisan logam yang menghasilkan buangan dalam bentuk cair. Yang kedua, limbah padat yang termasuk buangan padatan yang terbawa dalam cairan. Kemudian yang ketiga, limbah B3 karena mengandung logam berat seperti Cu, Pb, zinc, Ag, sehingga tergolong limbah berbahaya dan beracun. Sebelum masuk ke hasil studi, mari kita pahami 3 kelompok parameter air limbah. Yang pertama itu adalah parameter fisika. Nah, untuk parameter fisika kita bisa melihatnya dari suhu, yang mana suhu dapat mempengaruhi kelarutan gas dan laju reaksi biologis, yang dapat diukur dengan termometer atau pH meter yang berfungsi untuk pengukuran suhu. Nah, kemudian ada warna dan kekeruhan atau TSS, Total Suspended Solids. TSS menunjukkan padatan tersuspensi yang mengurangi penetrasi cahaya. Diukur dengan metode gravimetri, yaitu filtrasi, pengeringan, dan penimbangan, yang memiliki satuan miligram per liter. Adapun dampaknya dapat meningkatkan kekeruhan, mengendap, menutup habitat biota. Parameter fisika mencakup sifat-sifat yang dapat diindra seperti warna dan bau. Selain itu, ada kekeruhan yang mengindikasikan banyaknya partikel tersuspensi dan diukur sebagai TSS, Total Suspended Solids. Suhu juga penting karena memengaruhi laju reaksi kimia. TSS adalah salah satu parameter utama yang dianalisis dalam jurnal atau kekeruhan. Dalam studi kasus industri logam, parameter kekeruhan atau TSS menjadi fokus karena kadar TSS yang tinggi dapat menghambat cahaya dan mematikan organisme air. Nah, selanjutnya untuk kelompok kedua adalah parameter kimia yang paling sering diukur dalam pengolahan limbah. Yang pertama itu adalah pH, yang mana kita mengukur tingkat keasaman. Kemudian yang kedua ada BOD, mengukur kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme. Yang ketiga itu COD, kebutuhan oksigen untuk oksidasi kimia. Dan juga logam berat, karena sifatnya yang sulit, terdegradasi dan toksik. Logam berat bersifat karsinogenik dan sangat beracun bagi organisme akuatik. Tingginya kadar logam ini juga dapat menyebabkan korosi pada pipa. Parameter kimia mencakup pH, BOD, COD. Dalam konteks industri logam, yang paling krusial adalah logam berat,
seperti yang diteliti Ag, Cu, Pb, zinc karena sifatnya yang sulit terdegradasi dan toksik. Logam berat seperti Ag, Cu, Pb, dan zinc adalah parameter utamanya. Logam berat bersifat karsinogenik dan sangat beracun bagi organisme akuatik. Tingginya kadar logam ini juga dapat menyebabkan korosi pada pipa. Nah, kemudian untuk kelompok yang terakhir adalah parameter biologi yang fokus pada keberadaan organisme penyebab penyakit. Parameter biologi mengukur mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan protozoa yang dapat menyebabkan penyakit. Satuan ukurnya bervariasi seperti CFU per 100 mili untuk bakteri dan PFU per mili untuk virus. Parameter biologi mengukur mikroorganisme patogen seperti bakteri, virus, dan protozoa yang dapat menyebabkan penyakit dengan satuan ukuran seperti CFU per 100 mili untuk bakteri dan PFU per mili untuk virus. Meskipun studi kasus ini berfokus pada TSS dan logam berat, parameter biologi seperti total coliform yang ada di slide baku mutu domestik sangat penting untuk memastikan air limbah aman dari penyakit. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang standar mutu air limbah yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah bagi usaha dan kegiatan industri. Di sini terdapat tabel baku mutu logam yang relevan untuk industri logam. Di sini kita akan fokus pada parameter yang diuji. Di sini terdapat Ag totalnya 0,5 mg per liter, Cu totalnya 0,5 mg per liter, Pb totalnya 0,1 mg per liter, Zn totalnya 1 mg per liter, dan TTS-nya adalah 20 mg per liter. Nilai baku mutu ini untuk nilai Pb sangat ketat, yaitu 0,1 mg per liter, dan total TTS-nya yang ditetapkan maksimalnya itu adalah 20 mg per liter. Selanjutnya yaitu kualitas air limbah, komposisi dan dampaknya. Tabel ini menunjukkan komposisi limbah sebelum diolah. Nilai yang melebihi baku mutu menunjukkan potensi dampak yang serius. Ag, Cu, Pb, TTS melebihi baku mutu, sedangkan Zn di bawah baku mutu. Pb dan TTS menjadi masalah utama. Misalnya, kadar Pb di PTX adalah 0,69 mg per liter, jauh di atas baku standar mutu 0,1 mg per liter. TTS tinggi dapat menyebabkan kekeruhan, menghambat potensi cahaya, dan mematikan organisme akuatik. Logam berat tinggi seperti Cu dapat merusak indera penciuman, sistem reproduksi, dan pertumbuhan organisme akuatik. Tingginya kadar TTS berpotensi mengurangi ketersediaan oksigen dan mengganggu ekosistem perairan. Sementara itu, logam berat seperti Cu dan Pb bersifat toksik dan dapat terakumulasi dalam rantai makanan yang berpotensi meracuni manusia. Baik, selanjutnya itu adalah kualitas efluen di limbah pengelolaan WWTP. Hasil air limbah setelah diolah dan efisiensi pengolahannya yaitu Ag, Cu, dan Zn sudah memenuhi baku mutu, sedangkan Pb dan TSS masih melebihi baku mutu. Pengolahan telah berhasil menyisihkan Ag, Cu, dan Zn hingga di bawah baku mutu, namun masih terdapat masalah serius pada penyisihan TSS.
di atas 100 mg per liter dan Pb di PTY 0,11 mg per liter dan di PTX 0,62 mg per liter. Efisiensi penyisihan terbesar terjadi pada logam Cu yang mencapai 98%. Ini menunjukkan teknologi pengolahan efektif untuk logam ini. Sebaliknya, efisiensi penyisihan TSS sangat rendah yang disebabkan oleh sisa abu dasar padat yang sulit dihilangkan oleh proses koagulasi sedimentasi standar. Baik, dari semua penjelasan dapat kita simpulkan bahwa air limbah influen melebihi baku mutu untuk sebagian besar parameter logam berat dan TTS. Air limbah yang efluen telah memenuhi baku mutu untuk Ag, Cu, dan Zn. Air limbah efluen belum memenuhi baku mutu untuk Pb dan TSS. Efisiensi penyisihan tertinggi terjadi pada Cu yaitu 98% dan terendah pada TSS 6-7%. Industri logam perlu melakukan optimalisasi dan peningkatan teknologi pengolahan, khususnya untuk parameter Pb dan TSS, agar seluruh air limbah efluen benar-benar aman untuk dibuang ke dalam air sesuai dengan Permen LH nomor 5 tahun 2014. Itulah materi yang sempat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.